Shalom. Prosper people. I grow. Present people. I grow. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, berkati Tuhan. Katakan BFA, my church, my home. Sampai kiri kanan katakan BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu. Seperti biasa, sambil duduk katakan aku anak kesayangan Bapa. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Dan aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Wow, mantap. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita belajar dalam kitab Yohanes 21 ya. Ayat yang ke-1 sampai 14. Saya menyampaikan bahwa cerita tentang Yohanes 21 ayat 1 sampai selesai. Sampai selesai itu sampai ayat 25. Ini bercerita tentang suatu penyelesaian hati yang dialami oleh Rasul Petrus. Ya, saya sudah sampaikan minggu lalu. Saya mau mengulang kembali, ya, mengingatkan kembali kepada kita, ya, bahwa Petrus bersama dengan 6 murid yang lain, artinya mereka bertujuh orang. Mereka memilih untuk kembali pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Tiberias atau di Galilea, maksud saya. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah berjumpa dengan Yesus Kristus selama 2 kali waktu mereka ada di Yudea, di Yerusalem. Karena waktu Yesus mati di mana Bapak Ibu? Di Yerusalem. Oh, belum connect ini. Ayo, kumpulkan dulu roh, jiwa, dan tubuhmu untuk bisa terkoneksi dengan firman Tuhan di depan sini. Ya, Yesus mati di Yerusalem. Yesus lahir di, nah belum kumpul juga connect-nya. Yesus lahir di Bethlehem. Oke. Ya, Diki lahir di Tumbang Moroi ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Oke, supaya connect ini ya. Terkonek semuanya. Ya. Nah, saya kembali mengingatkan ya Bapak Ibu, bagi saudara yang tadi pagi saya khotbah di arah sini. Ya. Jangan sia-siakan anginnya. Ada yang membutuhkan. Iya. Tadi pagi saya khotbah di Beringjun, dan kebetulan di sana banyak orang Batak, ya. Jadi waktu saya menggambarkan tentang Danau Tiberias itu sangat mudah, karena saya umpamakan itu seperti Danau Toba. Ya, Bapak Ibu tahu Danau Toba? Tahu, sudah pernah ke sana? Nah, ya. Kira-kira kota-kota yang mengelilingi Danau Toba, apakah hanya satu kota? Tidak, banyak kota. Iya, banyak. Jadi ya seperti itulah Danau Galilea, seperti itulah Danau Tiberias. Jadi danau itu luas, ya. Memang kalau kita dari sini ke sana itu masih kelihatan sih ujungnya itu. Maksudnya tepi itu masih kelihatan. Ya, kalau nggak bertepi itu kan laut. Ya. Laut. Kalau laut itu kalau lihat ujung dari laut itu kita hanya melihat pertemuan antara laut dan langit. Nah, itu disebut dengan apa namanya? Garis. Apa namanya itu? Ada istilahnya itu, saya lupa namanya. Bukan garis horizon, bukan garis horizon. Horizon itu garis horizon itu perpisahan antara terang dan gelap. Saya pernah melihat itu Bapak Ibu di pesawat. Keren ya? Saudara nggak pernah kan? Saudara melihat di jendela di mana perpisahan antara terang dan gelap itu terlihat terjadi. Saya melewatinya dari gelap, saya masuk ke terang. Oh, keren kan? Itu pernah terjadi. Apa namanya tuh? Apa ya? Saya lupa namanya ya. Itu pertemuan antara ujung laut dengan apa itu? Dengan langit. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat mudah. Jadi saudara bisa membayangkan aja, ada danau dikelilingi oleh di sini Tiberias, di sini Genesaret, di sini Nazaret, di sini Kapernaum, di sini Galilea, di situ apa gitu kan. Saya juga nggak hafal, banyak kota di situ.
Ada Bethsaida, ada apa lagi ya? Ya, beberapa kota. Nah, seperti itu. Nah, kemudian makanya danau itu ada 4 nama. Bahkan saya pernah baca juga ada 5 nama danau itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu suatu mereka bertemu dengan Yesus, Petrus bertemu dengan Yesus selama 2 kali. Karena di ayat 14, coba kita baca ayat 14-nya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi itulah ketiga kalinya. Jadi kalau itu yang ketiga kalinya, berarti ada yang kedua kalinya. Ada yang ke-1 kalinya. Oke? Nah, yang ke-1 kali, yang kedua kalinya itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 20. Di mana Yesus bertemu dengan para murid. Pertama dia bertemu dengan Maria Magdalena, kemudian dia bertemu dengan para murid. Ada Petrus di situ. Namun tidak ada Thomas di situ. Lalu Yesus Kristus menampakkan diri lagi yang kedua kalinya kepada Thomas, dan di mana juga ada para murid di situ, tapi dia menunjukkan dirinya kepada Thomas dan dia bilang pada Thomas, jangan lagi nggak percaya, ya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Nah, tapi itu Thomas yang di sana, dia Yahudi, bukan Thomas yang ada di Kasongan, ya kan? Thomas yang di Kasongan saya, ya kan? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, kan coba saudara pikirkan, aneh. Ketemu Tuhan, tapi kok kabur, malah pulang kampung halaman. Betul nggak? Pak, ini tuntunan luar biasa. Ini suatu pengertian yang sangat dahsyat sekali. Saya betul-betul merema, membuat saya mengerti sesuatu. Dan saya sampai dapatkan rema, pengertian bahwa spesial Yohanes 21 ini adalah hari, waktu di mana hati Petrus didamaikan dengan Tuhan. Oke, saudara bisa lihat. Nah, di ayat yang saya ajak saudara untuk kembali melihat di ayat yang sebentar. Nah, kenapa Petrus ayat 3 dulu. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, waktu dia mengatakan aku pergi mengikuti engkau, aku pergi menangkap ikan. Itu cerita di atas itu, Bapak Ibu. Di ayat 1-nya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus dan bla bla bla. Nah, Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, artinya mereka para rasul, Petrus dan 6 orang teman-temannya itu, saudara-saudaranya, itu pulang kampung dari Yerusalem. Yang pertama, yang kedua, mereka berjumpa dengan Yesus di Yerusalem. Tapi yang ketiganya di Tiberias. Kenapa mereka harus pulang? Kan Yesus bangkit dari kematian. Seharusnya makin semangat, wah Yesus hidup. Tapi buktinya mereka pulang, meninggalkan Yerusalem, dan kembali ke kampung halamannya. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, sudah tahu bahwa Rasul Petrus adalah rasul yang sangat dominan. Dia disebut, saya pernah baca juga sebagai rasul dan juga temperamen, ya, yang punya karakter yang sangat strong, kuat. Bahkan dia katakan, sekalipun mereka ini menyangkal kau, aku tidak akan sangkal kau. Woi, keren. Padahal kata Tuhan, dia lihat Petrus terus, malam ini kamu akan sangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Enggak, katanya. Wah, gitu. Tapi waktu itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya, apa yang terjadi? Coba saudara lihat. Ntar dulu ya. Di ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya. Api arang, ikan dan roti. Kalau saudara mengingat, ya, waktu Petrus menyangkal Yesus, peristiwa kejadiannya itu adalah mirip, di mana ketika itu orang-orang yang ada saat itu mereka sedang
mendinginkan, sedang menghangatkan dirinya depan api arang. Mereka sedang membakar arang kayu, lalu mereka melihat bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ya, mereka melihat peristiwa di mana Yesus dibawa, gitu, diarak untuk apa? Untuk disalibkan. Nah, saudara tahu apa makna kenapa Yesus Kristus harus buat api arang gitu loh? Minggu yang lalu saya tidak terlalu bahas hal ini, tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk paham tentang api arang ini. Mengapa api arang? Ya, kenapa Yesus Kristus membuat api arang di situ? Sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia sedang menyembuhkan pikiran Rasul Petrus. Maka saya katakan tadi di awal kan, Rasul Petrus ini sedang peristiwa cerita ini dia sedang menyembuhkan, memulihkan, memenangkan kembali hati Petrus. Karena ada apa alasan tadi saya belum sempat tadi sampaikan bahwa alasan kenapa mereka balik lagi ke Tiberias, karena yang pertama dia takut. Kan dia sudah punya pengalaman pertama ikut Yesus mati, lalu orang tanya dia, kamu juga salah satu pengikut Yesus. Nah ini kalau ikut lagi, jangan-jangan terjadi lagi, betul? Ini lagi, dicari lagi, tanya-tanya lagi. Lebih baik ya udahlah, kabur aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi dia rasa bersalah. Saudara ketemu dengan orang yang dimana saudara bersalah dengan dia. Apa rasanya? Lebih baik menghindar. Gak usah aja. Kadang-kadang kita rasa malu bertemu dengan orang yang kita sudah sakiti. Bayangkan, saudara menyakiti orang itu, ya seharusnya minta maaf. Tapi ada suatu perasaan di dalam diri manusia itu, ada seperti itu, semacam dia mau lebih baik menghindar saja daripada saya berjumpa dengan dia. Karena nggak enak, malu, dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada semacam rasa bahwa takut mati. Yang tadi saya katakan di depan, semacam rasa tidak yakin lagi dengan Yesus Kristus. Jangan-jangan Yesus Kristus berubah, tidak sama lagi seperti dulu. Kemudian yang berikutnya, keempat, mereka takut akan penghidupan mereka, akan penyediaan yang mereka alami. Itu yang terjadi, yang saya bisa pahami dalam perenungan saya mengenai apa yang dialami oleh Rasul Petrus. Nah, tetapi yang asiknya lagi, kenapa ada api arang di situ? Ya, sebetulnya Yesus Kristus sedang menyembuhkan pikiran Petrus. Api arang tadi di ayat berapa? Di ayat 9 ya. Dan mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbuat salah, oke, kita tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Sudah percaya itu? Amin. Namun terkadang, jujur, kenangan akan hal kesalahan itu masih bisa muncul dan menyakitkan hati kita. Betul atau tidak? Kadang-kadang kita rasa, aduh. Bapak Ibu, saya pernah cerita hal ini, tapi saya ceritakan lagi. Suatu perasaan bersalah yang begitu lama saya harus menghapuskan dari rasa hati saya. Waktu itu saya kalau nggak salah SMP atau SMA ya. Saya lupa tepatnya SMP atau SMA. Suatu hari saya ikut, kalau tidak salah, ibadah Natal gereja saya dulu. Ya. Waktu itu saya dengar khotbah pendetanya khotbahnya lama sekali. Di dalam waktu momen saya sebagai anak-anak saat itu. Nggak menarik sama sekali. Lama. Dan saya akhirnya ada berucap dalam hati saya, Teraya. Lama sekali, gelisah saya, kunyut kanyat duduk. Akhirnya saya keluar, Bapak Ibu.
keluar dari gereja itu. Bukan kayak orang keluar lalu merokok itu, enggak, saya enggak ngerokok gitu kan. Enggak, saya enggak keluar gereja lalu merokok, enggak. Saya duduk di luar aja. Ya. Saya semacam enggak menghargai firman Tuhan. Tapi peristiwa malam itu adalah peristiwa yang sangat mengajar saya. Lalu saya duduk di luar di halaman gereja dan saya duduk di atas sepeda motor. Duduk itu. Biasa sepeda motor standar 1 ya. Ya, standar 1 gitu. Dan waktu saya duduk sebelah motor, mungkin saat itu ya motor itu kan standar 1, standarnya sebelah sini miring ini. Saya duduknya ke situ dan kedorong, dia rebah motornya itu. Rebah ke sana. Dan motor itu posisi stang itu mereh, terus kaca lampunya itu menghantam satu tunggul kayu dan itu kaca depannya pecah. Saya tunggu sampai selesai ibadah, sampai pulang. Siapa yang punya motor ini? Saya mau minta maaf. Sudah tahu siapa yang punya? Pendeta. Pak Pendeta yang khotbah. Itu yang punya motor. Itu satu peristiwa yang betul-betul menghantam hati saya. Saya masih anak muda, saya masih belum lahir baru waktu itu, belum bertobat. Tetapi itu satu kenangan ingatan. Sampai hari ini saya mengingat itu. Sampai minta maaf, Pak, saya minta maaf, saya betul-betul, laku maaf, minta maaf. Gantikah, nanti. Mungkin minta tolong papa mama kan, minta duit gantiin dosa-dosa damai ini. Ya, gitu. Saya ingat sekali. Bahkan saya nama pendetanya pun saya masih ingat sampai hari ini. Wajahnya pun saya masih ingat. Itu kenangan, satu kesalahan. Nah, oke, itu cerita ya. Ya. Saya sudah pernah cerita, kayaknya kalian baru dengar kayaknya ya. Padahal saya sudah pernah cerita kayaknya. Sepertinya baru dengar semua. Baru dengar Ken? Baru dengar kasih tadi? Oh, baru dengar. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau dengar khotbah jangan hati-hati duduk-duduk di sana. Ya, di luar. Iya. Oke, itu hanya bercanda. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, terkadang kenangan kita akan hal-hal yang pernah kita alami, kesalahan itu masih menyakitkan hati kita. Oke? Nah, satu-satunya tempat lain dalam Alkitab di mana bara api muncul atau api arang itu muncul adalah ketika Petrus menyangkal Yesus. Oke? Saudara nanti cek, baca aja peristiwa 3 kali itu. Ya. Saya tidak sempat untuk siapkan ayatnya, tapi saudara cek saja. Ya, ketika Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudara tahu bahwa Petrus itu setiap kali dia mencium bau bara api, kemanapun dia pergi di waktu-waktu itu, karena ini waktunya kan tidak terlalu lama sampai 1 bulan gitu. Peristiwanya kan malam, hari Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Yesus bangkit, ketemu dengan beberapa murid di hari keberapa gitu. Dan setiap kali dia bertemu dengan api arang, mencium bau api yang terbakar seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi? Itu akan membangkitkan ingatannya akan penyangkalannya terhadap Yesus. Begitu. Oke, sudah paham itu maksud saya? Nah, Petrus sudah tahu bahwa ia telah diampuni. Sebetulnya waktu matanya hadap-hadapan sama Yesus, saudara kalau lihat filmnya itu kan, waktu dia sangkal yang ketiga kalinya ayam berkokok, dia tuh hadap-hadapan, dia tuh lihat-lihatan sama Yesus tuh langsung menoleh ke dia, dan dia pun menoleh ke Yesus, dan dia lihat tatapan mata Yesus, bukan tatapan untuk menghakimi, tapi tatapan pengampunan. Tapi sekalipun Yesus Kristus mengampuni dia, tapi hatinya, rasa bersalahnya itu masih terus mengejar-ngejar dia. Jadi bahkan setiap dia mencium bau bara api, dan itu akan terus membangkitkan ingatannya. Petrus sudah tahu bahwa dia diampuni, telah diampuni. Tetapi sekarang di waktu itu Yesus akan memulihkan hati Petrus, bahkan memulihkan pelayanannya. Dengan apa? Dengan dia hadir di situ dan memberikan api arang. Dan ketika api arang itu ada, Yesus juga ada, hadap-hadapan dengan dia. Dan yang terjadi tidak ada sama sekali penghakiman. Dan yang ada hanyalah pengampunan. Amin. Jadi mulai saat itu, mulai detik itu, Bapak Ibu, setiap kali Rasul Petrus mencium bara api, ya, mencium bara api, pikirannya bahwa ia menyangka Kristus
tidak akan pernah lagi menghantuinya. Sudah paham maksud saya? Jadi sejak saat itu, ya, semenjak dia bertemu dengan Yesus yang ketiga kalinya di depan bara api, mencium bara api itu, dalam pikirannya bahwa pikirannya selama ini menyangkal Yesus Kristus itu tidak akan lagi menghantui pikirannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah diampuni. Amin. Itu hati Petrus betul-betul dipulihkan. Ya. Nah, Yesus Kristus berkata, ayat 10, ayat 10, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan meskipun banyak sekali jala itu tidak koyak. Bapak Ibu, tidak ada detail yang tidak penting dalam Alkitab. Ya, tidak ada sesuatu tidak ada detail yang tidak penting dalam Alkitab. Tidak ada sesuatu yang tidak penting. Angka, nama, tempat, nama seorang, itu semuanya penting. Dan kenapa ditulis juga 153 ikan? Mengapa 153 itu penting? Mengapa? Karena setiap angka itu memiliki huruf dalam bahasa Ibrani. Seperti huruf 5 itu hey. Ya. Kemudian 10 itu yod, dan 1 itu alef. Ya. Nah, jadi ketika Yesus berkata coba kita buka bahan yang lalu pun. Ani ha Elohim. Oh ya. Ya udah, ya. Ani ha Elohim. 153. Yang berarti alef, yod, hei. Yang berarti ani ha Elohim. Yang berarti ada apa? Aku adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Oke. Yang 153. Yang itu, yang ada huruf Ibrani-nya. Yang ada huruf Ibrani. Terus. Di halaman berapa itu? Nah, itu dia tadi. Nah, itu dia. Ya. Kita bisa lihat situ. Total 153. I am the God. Ani ha Elohim. Minggu lalu saya jelaskan ini satu tambah ini sebanyak. Saya tidak jelaskan panjang lebar tentang angka 17, angka kemenangan, ya. Yang ada hubungannya dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Oke. Saya hanya bawa saudara sewaktu Rasul Petrus di ayat 9 tadi, kembali ke ayat 9. Sewaktu Rasul Petrus mengatakan 153, bro, katanya. Anggaplah seperti itu bahasanya, ya. Ya. Di ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Nah, ayat 10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru, lalu bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu. Kenapa harus Simon Petrus lagi, ya? Lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Lalu dia bilang, Bapak Ibu, di situ 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Halo, ditulis 153 ekor. Ketika 153 ekor itu disebut, artinya apa? Petrus mengatakan, aku adalah Allah. Aku adalah aku. I am. Apa? Is I am. Betul? Aku adalah aku. Ya, aku adalah Allah. Itu yang dia katakan. Nah, ayat 12, sekarang silakan sarapan, kata Yesus. Ayat 12, dan tidak seorang pun dari kami,
Saya baca PYH-nya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Bagaimana mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan? Sewaktu angka 153 disebutkan, mereka nggak perlu lagi bertanya. Maka dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah sarapan. Tidak ada yang di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dari mana mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan? Ketika 153 disebutkan, Ani ha Elohim. Udah, itu Tuhan. Amin. Dan Tuhan menyediakan. Amin. Yes. Nah, kita buka firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang I am who I am. Ya. Keluaran 3 ayat 14. 3 ayat 14. I am that I am. Oh, itu dia terjemahan King James-nya. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shall thou say unto the children of Israel, hath sent me unto you. Ya, sudah dikatakan firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi akulah aku itu Tuhan telah mengutus Musa kepada mereka. Gitu maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, apapun tantangan kita hari ini, entah itu bersifat jasmani, entah itu bersifat emosional atau finansial, atau berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan pernikahan, Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Jadi, aku adalah yang agung, yang menyatakan kepada saudara dan saya, bahwa aku ada untuk saudara, untuk saya, seperti apa kamu membutuhkanku. Jadi, Tuhan tuh ketika dia mengatakan, aku adalah aku, I am that I am, itu tuh, dia tuh mau kasih tahu bahwa aku tuh ada untukmu, seperti sebagaimana apa yang kau inginkan untuk aku ada untukmu. Saudara paham maksud saya kalimat ini? Ya. Jadi aku ada untukmu seperti apa kamu membutuhkan aku. Oke. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuhkan perlindungan? Saudara butuhkan apa? Dia ada. Ya. Kalau saudara membutuhkan kesembuhan, dia berkata, aku adalah Allah yang penyembuh. Yuk kita lihat Keluaran 15 ayat 26. Ya. Jadi, saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan firman Tuhan menjelaskan tentang penyediaan Tuhan atas kebutuhan kita itu. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab, apa? Aku, ya sama-sama, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ketika saudara dan saya membutuhkan kesembuhan, Tuhan berkata, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Makanya ada lagu, I am the God that healed you. I am the God, aku Allah yang menyembuhkan engkau. I am the God, your healer. Ya, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin. Dan sementara kita mempercayai itu, mempercayai Tuhan, saudara, Bapak Ibu, engkau akan melihat kesembuhan saudara. Kita akan melihat kesembuhan kita diwujudkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi, Bapak Ibu, kita sedang dalam progres dalam mencapai suatu titik iman, mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Dia hadir, aku adalah aku, hadir sebagaimana seperti apa yang kau butuhkan akan kehadirannya itu. Ya.
Oke, saya ulang lagi. Aku adalah aku, artinya aku ada. I am that I am. Aku adalah aku, bahwa aku ada. Itu maksudnya. Sudah paham maksud saya? Amin? Ya. Nah, ketika kita sedang mungkin kebingungan dalam kehidupan kita meraba-raba akan masa depan kita, tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Atau kita merasa seperti sesuatu gelap. Masa depan mendesu. Mendesu apa? Masa depan suram. Oke, mendesu. Masa depan suram. Amun apa? Kalau madelap, masa depan gelap. Maderang, masa depan terang. Oke. Nah, jadi kita lihat maderang, masa depan terang. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Sudah? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini saudara, Bapak Ibu, kalau saudara coba baca ini, renungkan betul-betul, baik-baik, saudara akan temukan ayat ini betul-betul menjelaskan bahwa nggak ada kegelapan dalam hidup orang yang mengikuti Yesus. Coba yuk kita baca pelan-pelan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya pernah bagikan ini. Saya mau ajak saudara untuk hari ini mengingat kembali bahwa orang yang ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dengar baik-baik, nggak ada medesu. Nggak ada kegelapan. Tuhan mengatakan kalau kau ikut aku, maka yang ada adalah terang. Dia katakan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Justru sebaliknya engkau akan mempunyai terang hidup. Betul? Coba kita lihat dalam terjemahan lainnya. Yohanes pasal 8 ayat 12 ini. Dikatakan, YHWH-nya. Kemudian dalam salah satu pembicaraannya Yesus berkata kepada orang banyak, aku adalah terang dunia. Sebab itu jikalau kalian mengikut aku, kalian tidak akan terantuk di dalam gelap. Oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian. Kamu nggak akan terantuk. Terantuk tuh apa? Terantuk tuh tersandung atau ketendang gitu kan, sampai kukumu robek gitu kan, lepas, kelingking. Ya, kayak mereka JF kemarin kan ada pentas gitu, drama apa namanya itu? Drama musikal ya. Dia memerankan peran temannya yang 2 orang tiba-tiba mendadak gak berhalangan. Dan akhirnya dia harus menggantikan teman-temannya ini. Untuk dia berganti peran seperti itu. Gak tahu kenapa harus dia yang dipilih. Emang gak ada teman yang lain gitu kan. Mungkin karena dia terlalu semangat mungkin ya. Seperti itu. Mungkin atau dia juga orangnya cocok gitu kan dalam peran itu. Nah waktu latihan ya itu kakinya ketendang apa sound system apa gitu. Akhirnya bengkak, berdarah apa gitu. Nah itu. Tapi itu waktu latihan. Mau tampil lagi. Ya beli trombopop ya. Trombopop atau apa ya. Ya kasih obat lah. Supaya dia bisa sembuh. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Nah jadi firman Tuhan mengatakan bahwa keren nih. Kalian tidak akan terantuk di dalam gelap. Oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian. Jadi percayalah. Jalanmu akan terang. Ya. Tapi itu ditentukan oleh kesadaranmu bahwa engkau ada dalam terang. Kalau kau nggak menyadarinya, ya engkau akan terus hidup dalam gelap aja. Nah seperti itu. Jadi jika saudara berjalan jika engkau berjalan dalam aku, engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan, engkau akan mempunyai terang hidup, itu kata Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, jikalau saudara sedang mencari jalan keluar dari suatu keadaan yang buruk,
Tuhan juga berkata, akulah penyelamatmu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah engkau sedang mencari jalan keluar dalam suatu situasi keadaan yang buruk dalam kehidupanmu? Nah, itu tadi. Tuhan hadir ada sebagaimana apa yang kau butuhkan dia. Nah, jika engkau membutuhkan dia ketika engkau berada dalam suatu keadaan butuh jalan keluar atau keadaan yang buruk, dikatakan aku adalah penyelamatmu. Mazmur 18 ayat 3. Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dia katakan, akulah penyelamatmu. Sudah? Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat yang ke-17. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mana dia? Ayat ini ayatnya agak Mazmur 18 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-19. Ayat 18. Kita baca aja dari ayat yang ke-17. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Lanjut. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Oke, lanjut. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Saudara perhatikan bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia berkenan. Ayat yang ke-16 coba. Ia menjangkau dari tempat tinggi. Mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi, kalau saudara mencari jalan keluar dalam keadaan buruk, firman Tuhan mengatakan, dia menyelamatkan. Dia menjangkau dari tempat tinggi. Dia mengambil saudara, menarik kita dari keadaan banjir. Seperti itu. Ya, yang melambangkan banjir, menggambarkan tentang keadaan yang buruk yang kita alami. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kita sedang bertanya-tanya jika ada tujuan lain dalam hidup kita selain ada, ya, selain dari kehidupan hari demi hari yang kita alami, ya? Apakah kita sedang bertanya-tanya apa tujuan kita dari hari-hari yang kita jalani setiap hari? Ya. Tuhan mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Oke, Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Waduh, luar biasa. Jadi Tuhan mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau bertanya tentang apa tujuanmu, dia mengatakan, engkau hidup. Ada kehidupan yang kau berikan. Dan juga dia katakan, aku memberikan kepadamu hidup, dan tidak hanya hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, coba buka. Sudah? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan, amin. Amin. Ya, jadi saudara lihat itu. Nah, kebutuhan apa lagi yang mungkin kita butuhkan? Mungkin kita takut pada apa yang ada di depan kita. Takut akan masa depan. Takut akan keadaan depan bagaimana. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Ya. Coba kita lihat Yohanes 10 yang ayat 11-nya. Ayat 11-nya. Bukan, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau saudara takut, saudara ingat bahwa kita punya gembala yang baik. Dia melindungi kita, dia menyerahkan nyawanya. Kemudian di Mazmur 23, yuk kita lihat lagi, kita ingat lagi ayat ini. Mazmur 23 ayat 1,
Tuhan, Mazmur Daud ya, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun berjalan kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Coba saudara perhatikan. Ya, masih kurang kan? Sampai habis ya? Sampai habis ayatnya kan? Ya, gitu. Coba lihat. Ya, jadi kalau saudara-saudara takut, Tuhan mengatakan, Dia Tuhan gembalamu yang membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Dia membimbing saudara ke air yang tenang. Dan Dia katakan, engkau tak akan kekurangan. Keren. Ya, luar biasa. Oke lah, keadaan kita defisit. Prabowo bilang, presiden kita, anggaran harus defisit, harus diinikan semua. Oh ini, wah lagi bergejolak di kabupaten juga. Ini, wah. Percayalah, Tuhan penyedia. Jangan khawatir. Ya, saya dengar khotbah Bapak Gembala kita. Justru dalam keadaan yang seperti ini, engkau harus membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah penyedia. Justru keadaan di mana sepertinya sulit, engkau lihat bahwa ada pembedaan antara orang yang dikasihi, anak Tuhan, dengan orang-orang dunia sana yang tidak punya pengharapan akan penyediaan Allah dalam kehidupan mereka. Orang-orang bergantung dengan apa yang dunia buat. Saya harap kita ada dalam gereja ini bergantung dengan apa yang Tuhan buat. Ingat, Tuhan punya berjuta cara, beribu, ratus ribu dan juta cara untuk memberkati saudara. Keran yang satu boleh tertutup, tetapi ingat Tuhan bisa buka keran yang lain. Amin. Keran berkatmu, waduh, tertutup ini, padahal saya cuma hidup dari yang ini, dari sumber ini, gimana lagi? Penghidupan saya tuh dari ini, yang induknya itu udah kegadai semua di bank sana. Ya, beridaya. Ya gitu kan? Udah kegadai semua, hanya mengharapkan yang ini nih. TPP atau apa saja. Tenang, Bapak Ibu. Saya ajak saudara untuk tenang. Saudara pikir saya gelisah? Tidak. Saya tenang. Karena saya tahu Tuhan menyediakan. Saya sudah alami masa-masa yang pernah alami masa-masa susah itu. Tapi nggak Tuhan biarkan tuh lapar. Tuhan sediakan dan Tuhan buka cara. Dia buka corong keran-keran lain untuk menyediakan pada kita. Tenang saja. Oke. Pak Agus juga tenang. Masih banyak yang makan di sana. Jangan khawatir. Amin. Ya. Tenang aja. Ipur juga aman. Masih banyak yang just tip. Oke. Oke, pokoknya Tuhan buka cara lah. Apalah. Kita nggak bisa pikir apa cara Tuhan. Ya. Betul? Itu luar biasa. Saya dengar kesaksian ada satu gereja di Singapura. Yang dimana perusahaan itu mem-PHK begitu banyak karyawannya. Dan dia khawatir akan apa yang dialaminya. Dan ternyata Bapak Ibu, dia bersandar pada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia tahu kasih karunia Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya pada dia. Justru apa yang terjadi? Dia pikir bahwa gajinya akan dikurangi, dia akan diberhentikan. Ternyata tidak, dia dipertahankan dan gajinya dinaikkan. Keren, gajinya dinaikkan dan itu mencengangkan, mengagumkan. Ingat cerita tentang roti karismatik? Ya, roti karismatik. Cerita di Ambon, ada satu keluarga
di masa-masa kesusahan diberhentikan pada saat COVID, bukan COVID, sebelum itu. Atau waktu COVID, saya lupa. Diberhentikan dari perusahaan. Nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada keluarga ini untuk jualan kue. Dia nggak jago bikin kue, nggak bisa bikin kue kayak Vini, bikin kue enak gitu kan, bikin apa? Lama nggak makan apa namanya? Apa? Kue-kue yang putih-putih itu pakai tepung itu apa namanya? Bukan basreng, cireng, banci goreng. Ya. Cireng, banci goreng, ya kan? Nggak kayak Vini gitu, kan? Bisa bikin kue gitu kan? Bukan kode-kode, Sar. Tapi kalau merasa jadi kode ya juga nggak apa-apa gitu kan. Karena maksud dan tujuan. Tapi kalau kayaknya ada maksud dan tujuan juga nggak apa-apa. Ya kan? Dia nggak bisa bikin kue. Tapi Tuhan suruh ya udah buka YouTube, pelajari dari YouTube. Dia bikin kue. Ternyata jual laris. Dalam setahun dia bisa beli mobil. Pertanyaannya, emang nggak ada yang jualan kue di kota Ambon? Emang cuma dia yang jual kue di kota Ambon? Emang cuma dia yang jualan roti di kota Ambon? Kan enggak, kan banyak. Tapi kenapa dia jadi laris? Dalam setahun dia jual kue, bisa beli mobil. Saudara tahu penyebabnya kenapa? Karena roti yang dia jual itu adalah karismatik. Makanya saya bilang roti karismatik. Iya kan? Nah seperti itu juga yang Tuhan buat sama Sari Ipur kan? Jadi just tip karismatik gitu kan. Haleluya. Ya kan seperti itu. Tiba-tiba kasih ide Tuhan dari saat COVID seperti itu. Dan luar biasa. Oke, saudara lihat itu? Jadi Tuhan katakan, aku adalah aku. Aku hadir dalam setiap apa yang kau butuhkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, apakah kita bingung? Ya. Karena pendapat orang, karena laporan manusia tentang suatu situasi keadaan seperti tadi saya katakan, ingat Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Coba buka di. Wahyu 1 ayat 17. Ya, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wow. Dia katakan, aku Alfa dan Omega. Akulah yang memutuskan dalam kehidupanmu. Itu maksudnya. Ketika dia mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Maknanya, artinya apa? Akulah Allah yang memutuskan dalam kehidupanmu. Ani ha Elohim. Amin. Manusia tidak memutuskan. Dokter bukan memutuskan. Para ahli tidak memiliki keputusan itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku memiliki keputusan awal. Dan aku juga memiliki keputusan akhir atas setiap keadaanmu. Amin. Jadi Tuhan mengatakan, aku yang memutuskan. Yang awal dan yang akhir aku yang memutuskan. Oh, orang bisa aja memutuskan, tapi jangan percaya keputusan itu. Kita harus percaya pada keputusan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut pada masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan berkata, aku adalah yang agung, yang menyatakan kepadamu, jangan takut, karena aku ada untukmu. Ingat, aku ada untukmu, seperti apa kamu membutuhkan aku. Oke? Yuk, kita sama-sama katakan. Ya, Tuhan ada untukku, seperti apa aku membutuhkannya. Dalam nama Yesus. Amin.